Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi berbasis website yang kami rancang untuk keperluan pendataan alumni pada BKK SMKN 1 Sampang. Aplikasi ini kami berikan dengan nama aplikasi Siap Karir. Aplikasi ini memang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan dari BKK SMKN 1 Sampang. Pada aplikasi ini kita menyediakan dua mode tampilan. Yang pertama tampilan light seperti ini terang, yang kedua adalah tampilan dark ya. Aplikasi ini juga sudah user friendly, jadi enak dibuka di gadget manapun ya. Baik, setidaknya ada 4 menu yang kami sediakan di dalam aplikasi ini yang bisa dipantau dan bisa dilihat secara publik. Yang pertama adalah menu lowongan kerja. Menu lowongan kerja ini di-entry dan dimasukkan oleh BKK SMKN 1 Sampang, oleh Dinas Tenaga Kerjaan dan sebagainya, oleh Cabdin, dan oleh dunia industri. Jadi beberapa perusahaan bisa langsung mendaftarkan dan menambahkan lowongan pekerjaan yang ada di aplikasi ini. Kemudian ada menu pelatihan. Ini diperuntukkan bagi alumni yang ingin menambah skill, ingin menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan. Kemudian ada menu frequently asked question, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Kemudian yang terakhir adalah menu kontaks atau konsultasi karir. Pada form ini, kami sudah mengintegrasikan form ini dengan WhatsApp dan email. Jadi, alumni yang memiliki email aktif atau nomor WA aktif bisa langsung terkoneksi dengan konsultan karir kami. Ya, kami akan contohkan di sini. Ini contoh, ini seumpamanya ini saya masuk dengan nomor WA saya. Kemudian kita kirim. Ya, terima kasih pesan Anda telah kami terima. Kita cek di WhatsApp. Nah, ini. Jadi, halo Mukadar, terima kasih telah mengisi form konsultasi karir kami. Tim kami akan segera menghubungi Anda untuk mengatur jadwal konsultasi. Pastikan nomor WhatsApp Anda aktif untuk konfirmasi lebih lanjut. Jadi, semua form, semua item yang ada di aplikasi ini sudah terintegrasi WA dan email. Baik, kami juga akan memaparkan sisi dalam dari aplikasi ini. Kita coba login dengan mengklik menu login di pojok kanan atas. Kemudian kita masukkan akun kita sebagai administrator dulu. Kemudian login. Di menu dashboard itu ada statistik, kemudian ada survei kepuasan. Survei ini diberikan oleh alumni terhadap kinerja dan layanan yang disediakan oleh BKK. Jadi alumni bisa memberikan sebuah testimoni ya. Kemudian ada statistik tracer study ya. Kita lihat di sini tahun 2024 ada 306 alumni yang terdata di sistem ini. Kalau kita cek tahun 2023 itu ada 325 alumni. Begitu juga statistik tracer study tahun 2004 yang bekerja ini adalah sekian persen, kemudian yang kuliah 92, yang wirausaha 14, kemudian yang belum bekerja itu 116. Beda halnya dengan tahun 2023. Ya. Jadi seperti itu. Baik, saya akan perkenalkan menu yang ada di sisi kiri. Yang pertama adalah menu hak akses.
Ini kita sediakan beberapa rule ya. Setidaknya ada 6 role yang bisa ditambahkan untuk bisa login sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Yang pertama adalah administrator, kemudian ini adalah industri. Jadi industri memiliki akun, dia bisa menambahkan lowongan pekerjaan, kemudian dia bisa melakukan rekrutmen langsung dari sistem, kemudian dia juga bisa menambahkan pelatihan-pelatihan untuk alumni kita. Kemudian ada dinas tenaga kerja. Jadi dinas tenaga kerja bisa juga menambahkan lowongan, pelatihan, dan sebagainya. Kemudian dinas pendidikan ini untuk memantau grafik data alumni yang sudah terserap pekerjaan, yang kuliah, yang berwirausaha, sehingga dinas pendidikan itu bisa memiliki data. Ya, harapan kita ke depan data ini sudah bisa terintegrasi dengan data-data yang lain. Kemudian alumni itu bisa mengisi biodata, bisa melamar, bisa mendaftar lamaran, dan bisa mendaftar pelatihan, dan seterusnya. Banyak-banyak keuntungan yang didapatkan dari alumni di dalam sistem ini. Nanti akan kita tampilkan. Begitu juga ada user umum yang bisa mendaftar ke aplikasi ini. Jadi ini tidak hanya diperuntukkan bagi alumni, tapi juga bagi masyarakat umum atau dari sekolah lain juga bisa mendaftar di aplikasi ini. Selanjutnya, untuk survei, ya, survei ini nanti akan masuk, ini adalah survei kepuasan dari alumni terhadap layanan yang diberikan oleh BKK. Di dalam sistem ini kita berikan menu survei dan ini bisa ditambahkan. Ya, bisa ditambahkan sehingga kinerja dari BKK itu bisa dievaluasi setiap tahun. Peningkatannya apa, kekurangannya apa, sehingga bisa memperbaiki diri dan terus berbenah. Kemudian ada perusahaan. Di BKK SMKN 1 Sampang telah terdata di sini ada 101 perusahaan yang mendaftar di aplikasi ini. Semua perusahaan yang terdata di sini, mereka bisa memasukkan lowongan, pelatihan, dan bisa berkomunikasi dengan alumni-alumni kami. Mereka bisa tahu alumni kami di jurusan apa, dengan skill apa, kemudian dia memiliki CV-nya seperti apa, track record-nya seperti apa, dan seterusnya. Bisa melihat seperti itu. Jadi di sini ada nama, industri, alamatnya di mana, dia ada MOU atau tidak dengan sekolah kami, kemudian apakah perusahaan itu merupakan perusahaan UMKM dan seterusnya. Dan di sini ada menu edit. Ya, ada menu edit. Kemudian menu lowongan pekerjaan. Jadi admin BKK SMKN 1 Sampang bisa menambahkan lowongan pekerjaan di sini. Ya, dengan cara tambahkan judul lowongan pekerjaan, jabatan posisi lowongan tersebut, kemudian penempatannya di mana, batas akhir pendaftarannya kapan, kualifikasinya apa, lowongannya apa saja. Jadi seperti itu. Kemudian admin BKK juga bisa ngirim ke WhatsApp dan email secara serentak. Jadi seumpamanya admin menambahkan lowongan baru dan lowongan tersebut bisa terinformasikan secara baik langsung ke WA-nya alumni dengan cara klik tombol ini. Jadi kalau tombol ini sudah diklik, maka informasi lowongan terbaru ini akan terkirim kepada email dan WA alumni. Sehingga alumni-alumni yang belum memiliki pekerjaan bisa langsung mendaftar dan login sesuai dengan petunjuk yang ada di WA tersebut. Kemudian menu pelatihan. Menu pelatihan ini juga bisa ditambahkan dan diupdate oleh admin BKK. Nah, di sini juga bisa mengirimkan ke WA alumni, ya, sehingga informasi tentang pelatihan terbaru itu bisa tersampaikan secara akurat kepada alumni dengan syarat data WA yang dimasukkan oleh alumni, data nomor WA itu akurat dan benar. Kemudian di sini ada data alumni.
Alumni yang terdaftar di sini sebanyak 631 dibagi 2. Jadi tahun 2024 101 kalau tidak salah. Kemudian tahun 2023 sisanya. Jadi alumni yang masuk di sini ini adalah nama alumni, kemudian ini NISN, kemudian di sini ada WhatsApp, jurusan, statusnya apa, bekerja, tidak bekerja, kuliah dan seterusnya. Ya. Di sini juga ada menu edit ya. Sewaktu-waktu ingin. Begitu juga di sini bisa admin juga bisa mengupdate status dari alumni tersebut, apakah dia bekerja, kuliah, berwirausaha. Ya. Seumpamanya bekerja, maka klik bekerja. Klik masukkan bekerja di mana, jabatannya apa, gaji berapa lama diterima kerja setelah lulus. Kemudian ini linearitas dengan jurusan. Apakah pekerjaan yang diterima itu linear dengan jurusan? Sebaliknya, kalau dia kuliah, maka ada 3 form di sini. Nama perguruan tingginya apa, jurusannya apa, semester keberapa. Dan yang terakhir adalah input wirausaha. Nama usahanya apa, bidang usahanya apa, alamat usahanya di mana. Nah, kalau dari 3 menu ini tidak diinput, dia tidak menginput data bekerja, berarti tidak bekerja. Dia tidak menginput data kuliah, berarti tidak kuliah juga. Dia tidak menginput data wirausaha, berarti dia tidak berwirausaha, maka statusnya adalah tidak bekerja. Jadi sistem akan mendeteksi bahwa alumni tersebut dalam status tidak bekerja. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga bisa ditambahkan tim-tim dari BKK. Ya. Kemudian yang tadi yang ada di menu depan bisa ditambahkan dari menu ini. Jadi frequently asked question-nya bisa ditambahkan di sini. Dan yang terakhir adalah menu profil. Menu profil ini untuk mengganti foto, kemudian namanya, username-nya, reset password, dan seterusnya. Jadi begitu kira-kira user untuk administrator. Selanjutnya kita akan mencoba hak akses dari siswa. Kita mencoba bukanya di Firefox. Kita buka bkk smkn1 sampang.sch.id. Kemudian kita pilih mode light. Kemudian kita pilih salah satu dari usernya di sini. Ini adalah alumni. Kemudian kita masukkan usernya di sini. Ya, sudah ada namanya ternyata. Kemudian login. Nah, ini adalah tampilan awal dari SMK, dari alumni SMK. Yang pertama, dia juga tahu statistiknya. Yang kedua adalah dia tahu tahun lulus tahun berapa. Usia saat ini itu akan dihitung otomatis. Kemudian statusnya dia apa? Kuliah, kerja, atau wirausaha, atau belum bekerja. Dan dia juga bisa mengupdate data di sini. Jadi yang terpenting di sini adalah data WA juga penting. Jadi ada di sini ya. Dan di sini juga kami sertakan NIK-nya. Jadi tanpa tanggal lahir untuk mendeteksi umurnya, kemudian jenis kelamin, NIK yang dimiliki, kemudian NISN, jurusan, tahun lulus. Di menu alumni ada apa saja? Jadi yang pertama adalah menu profil. Di menu profil ini seperti yang tadi kami ceritakan, dia akan tahu jurusannya apa. Kemudian di menu kontak ini, dia juga bisa menyertakan alamat dia tinggal sekarang. Yang terpenting adalah nomor WA. Kalau dia punya website, kalau dia punya Twitter, kalau dia punya Facebook, Instagram, dan lain-lain, dan emailnya. Jadi kalau ingin mengedit, klik ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini ada menu CV, kurikulum vitae. Ya, di sini alumni tersebut belum mengupload CV. Cara menguploadnya gampang, cukup klik berkas, kemudian disimpan. Maka nanti akan ada CV. Kemudian riwayat prestasi.
Riwayat prestasi ini nanti akan muncul pada saat melamar kerja di menu industri, ya. Jadi dashboard industri akan melihat siswa-siswa yang berprestasi juga. Ini sebagai referensi saja. Jadi di menu riwayat prestasi ini ada apa saja? Ada nama kejuruan, kemudian nomor sertifikat, jenis prestasi akademik apa non akademik, kemudian tingkatnya sekolah, kota, provinsi, nasional dan lainnya. Peringkatnya berapa, keterangannya apa, kemudian ada sertifikatnya enggak. Kalau sudah tinggal diupload. Selanjutnya di sini ada menu lowongan kerja. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Setiap ada lowongan kerja maka akan masuk ke sistem ini. Dan si alumni bisa mendaftar. Ya. Alumni bisa mendaftar dari akun ini. Nah, jadi seperti ini, dia melihat dulu lamarannya apa, kemudian klik mendaftar. Jadi dia mendaftar, maka otomatis nanti dia akan mendapatkan konfirmasi dari si penyedia lowongan. Apakah CV-nya diterima? Kalau diterima, maka dia akan dapat panggilan, setidaknya interview, tes tulis, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Di samping info lowongan, alumni juga mendapatkan info pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan terbaru akan tercantum di sini. Kalau pelatihan sudah kadaluarsa, maka pendaftaran ditutup. Jadi kalau pelatihan pesertanya sudah penuh, kemudian tanggalnya sudah kadaluarsa, maka statusnya pendaftaran ditutup. Tapi kalau masih dibuka, maka statusnya akan bisa mendaftar. Jadi seperti itu. Kemudian ada testimoni. Nah, ini. Jadi siswa bisa memberikan testimoni terhadap kinerja dari BKK, pelayanan BKK, atau dari SMKN 1 Sampang selama dia kuliah. Jadi seperti itu. Kemudian survei kepuasan. Nah, di sini alumni bisa memberikan survei terhadap layanan yang diberikan oleh BKK. Jadi, alumni seumpamanya seberapa puas Anda dengan layanan yang diberikan oleh BKK secara keseluruhan. Seberapa puas? Nah, ini bisa diklik. Jadi kalau ratingnya 5, maka itu sangat baik. Jadi nanti diakumulasi dan masuk di dashboardnya admin BKK. Sehingga BKK setiap tahunnya bisa memperbaiki pola kinerjanya, pelayanannya terhadap alumni. Dan yang terakhir adalah menu profil. Di menu profil ini, alumni bisa mengganti password, bisa mengedit nomor, nomor HP, email, dan seterusnya. Juga dia bisa mengupdate statusnya. Apakah dia bekerja, kuliah, atau riwayat wirausaha. Di sini, Ahmad Farhan Muharram ini statusnya adalah kuliah. Tahun 2024, nama perguruan tingginya UNUSA, jurusannya akuntansi semester kedua. Jadi seperti itu. Kemudian di sistem ini juga ada notifikasi. Notifikasi lowongan baru, notifikasi pelatihan baru. Di samping notifikasi ini masuk ke WA dan email, ini juga ada di sistem aplikasi. Sehingga alumni yang setiap login ke aplikasi ini akan melihat informasi-informasi terbaru. Jadi seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.